Oke, saya pembukaan ya. Soalnya agak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini IPA 6 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf mengganggu kegiatan pagi Waalaikumsalam warahmatullahi kalian. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Nah, sekarang kita mulai aja materinya. Yang kemarin kita tuh sebenarnya ke kelas ini cuman baru pengenalan doang. Sementara kelas lain udah jauh. Padahal cuma beda satu pertemuan. Iya, ini padat banget pertemuan ini. Kedengeran kan suara saya? Begini, sekarang tuh kita bahas tentang yang hitung-hitungannya sebenarnya. Karena hitung-hitungannya makanya jadi ribet. Hitung-hitungan apa? Hitung-hitungan tentang gaya. Nah, dimulai dari hukum gaya dulu. Hukum gaya. Kan terakhir itu cuman bahas cara menggambar gaya ya. Dan gaya normal gitu. Gaya normal udah kan cara gambar-gambarnya. Kamu buka aja UKBM. UKBM yang kedua. Jadi UKBM kan yang tentang gaya ada 3 tuh. Yang pertama, ini kita bahas yang UKBM yang 1. Kamu baca dulu aja UKBM yang kedua. Nah, ini hukum gaya. Hukum gaya yang mana? Ada 3. Yang pertama tentang kemalasan. Atau kelembaman. Jadi bahasa fisikanya itu namanya kelembaman. Bahasa kerennya inersia. Nah, ini tuh apa yang disebut kemalasan atau kelembaman itu sebenarnya adalah begini. Benda yang diam cenderung tetap diam. Ini. Nah, terus benda yang gerak cenderung tetap gerak. Cenderung tetap gerak. Jadi, benda itu, atau apapun lah sebenarnya sistem, cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, makanya makna ini nih adalah cenderung mempertahankan keadaannya. Cenderung mempertahankan keadaan. Jadi kalau udahnya gitu, maunya gitu juga. Maunya gitu terus. Jadi udah terlanjur nyaman dengan keadaan itu. Nah, itu adalah hukum pertama. Syaratnya apa? Mereka cenderung mempertahankan itu. Syaratnya adalah jika resultan gaya sama dengan 0 atau sama dengan 0. Jadi ini syarat mutlaknya nih. Jadi ini tuh kejadian kalau resultan gayanya sama dengan 0. Ini syarat pertama. Itu ngomongin tentang kemalasan atau kelembaman. Nah, maksudnya sama dengan 0 itu apa? Maksudnya sama dengan 0 adalah misalnya begini. Dorong ke sana 10, F1-nya. Dorong ke sana F2-nya 5. Kasih tarik ke sana F3-nya 5. Maka benda ini akan cenderung tetap diam. Karena resultannya 0. Tahu dari mana Pak 0? Karena total ke kanan 10, total ke kiri 10.
Jadi sigma F-nya sama dengan yang kanan kan 10 positif. Ya. Dikurangi 5 yang F2, dikurangi lagi F3. Jadinya kan 0. Begitu. Yang bekerja pada si benda ini adalah resultannya 0. Maka benda ini akan diam. Sama kejadiannya kayak yang gaya normal. Yang lalu sudah dibahas tentang gaya normal kan. Ini ada beja. Kalau nggak salah yang minggu lalu. 2 minggu lalu berarti. Ini ada meja. Ada yang masih ingat? Yang ini? Bahasan yang ini? Kenapa meja nggak jatuh coba? Oke. Kenapa meja nggak jatuh ke bumi? Nah, ini orang pada kemana ya? Kalau malu jawab di chat aja lah. Kenapa meja nggak jatuh ke bumi? Nah, karena dia tahan sama gaya Pak. Karena gaya bumi sama dengan gaya meja. Gaya akibat bumi, tuh, sama dengan gaya dari permukaan ke benda. Atau dia ditahan sama meja. Itu jawaban anak SD yang saya bilang. Tapi ada namanya gaya normal. Nah, gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan meja ke atas. Jadi permukaan meja itu ditekan oleh si benda, sehingga permukaan meja membalas ke benda sebesar gaya normal. Nah, di sini tuh ada gaya berat. Nah, dalam kasus ini, sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F pada benda sama dengan 0. Nulis 0. Selamat. Sama dengan 0. Yang ke atas adalah N, yang ke bawah adalah W. Sama dengan 0. Maka N-nya itu akan sama dengan W. Nah, di sini maksudnya N sama dengan W itu. Nah, ini hukum 1. Jadi benda diam, berarti kanannya akan sama dengan kiri, atasnya akan sama dengan bawah, majunya akan sama dengan mundurnya. Yang gaya yang ke depan sama dengan gaya yang ke belakang. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sigma F sama dengan 0, gampang ya. Ini berarti highlightnya adalah kanan sama dengan kiri. Kanan sama dengan kiri. Atas sama dengan bawah. Itulah kira-kira kalau digambar. Nah, kemudian yang kedua, hukum 2. Hukum 2 Newton itu tentang apa? Tentang perubahan. Kecepatan. Kan kalau yang pertama tuh sigma F sama dengan 0. Kalau yang kedua, itu dia tuh kayak ngasih tahu gimana kalau nggak 0. Nah, gimana kalau nggak 0? Si ini tuh ngasih tahu. Nah, maka akan muncul perubahan kecepatan. Akan muncul namanya A. Yang sangat bergantung sama sigma F-nya dan M-nya. A itu apa? Percepatan. Kenapa percepatan? Karena orang berubah kecepatan, pasti punya percepatan. Tadinya misalnya gini,
Kenapa kok rumusnya jadi gini, Pak? Begini saya jelasin. Tadinya ada benda kecil nih, ada benda gede. Ini A, ini B. Kemudian, yang kita tahu sekarang adalah massa B lebih besar daripada massa A. Habis itu, kamu dorong. Kamu dorong A dengan F. Kamu dorong juga B dengan F. Nah, F-nya tuh sama. FB lebih besar daripada FA. Kok lebih besar? Sama maksudnya. Sama dengan FA. Berarti kemudian apa? Kalau kamu dorong dengan gaya yang sama, satunya pada benda yang lebih besar, atau masanya lebih besar dengan massa yang lebih kecil, kan efeknya beda ya? Sama kayak kamu dorong truk, sama kayak kamu dorong sepeda. Masanya beda. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si A ini akan bergerak lebih cepat. Ke arah sana. Artinya sekarang dia punya V. Tadinya 0 V-nya. Karena diem. Maka ada perubahan kecepatan dari 0 ke VA. Ini ada berubah nih. Makanya karena berubah itu adalah percepatan. Adanya percepatan. Sementara dalam kasus yang B, dia juga bergerak atau mungkin tidak. Nah, anggaplah dia bergerak. Tapi bergeraknya tuh pelan. Malah cenderung akan berhenti lagi. Sama dia juga punya percepatan, tapi percepatannya lebih kecil. Percepatan si B itu lebih kecil dari percepatan si A. Artinya, makin besar masanya, makanya makin kecil percepatannya untuk gaya yang sama. Maka perumusannya jadi begini. Nih. Perumusannya jelek banget. Apa sih? Mendingan. Nah, perumusannya jadi kayak gini. Kenapa? Karena simulasi yang tadi dijelasin. Kalau masanya kecil, itu akan cenderung lebih cepat geraknya akhirnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal dulu. Ini hukum 1 dan hukum 2 ya. Ini hukum 1 Newton, yang atas, yang bawah adalah hukum 2. Oh, ini secara matematika bisa ditulis yang kamu kenal. Sigma F sama dengan M kali A. Tapi ini konsepnya keliru. Yang benar adalah A sama dengan sigma F dibagi M. Karena makin kecil masanya, percepatannya makin besar. Kalau misalnya gayanya makin besar untuk massa yang sama, maka percepatannya makin besar. Kalau yang bawah, ini keliru soalnya kalau katanya gini, kalau F-nya makin gede, massanya juga makin gede. Dan salah. Kalau kamu dorong orang yang kurus, maka orang yang kurus itu nggak akan jadi gendut. Begitulah kira-kira. Nah, ini adalah hukum 1 dan hukum 2. Nah, sekarang kita coba bahas soal. Dari yang gampang dulu aja. Nah, yang gampang dulu aja. Massa bendanya adalah 4 kg. Nah, kemudian dia dapat gaya. F-nya sama dengan 8 Newton. Ini F-nya sama dengan 4 Newton.
Nah, pertanyaannya, benda ini gerak nggak akhirnya? Bergerak karena tidak imbang gayanya. Ke kanan 8, ke kiri 4. Kemudian apa yang harus pertama kali kamu lakukan? Digambar dulu. Karena masanya 4 kg, maka dia punya gaya berat sebesar 40 Newton. Karena gaya berat itu ngasih tekanan ke permukaan, maka permukaan membalas dengan gaya normal ke atas. Berapa? 40 Newton juga. Nah, baru sekarang kalau mereka bergerak, kalau balok itu bergerak, berapa percepatannya? Pakai rumus yang tadi. A sama dengan sigma F dibagi M. Yang ke kanan siapa? 8. Yang ke kiri siapa? 4. Gitu. Dibagi masanya berapa? 4. Jadi A-nya akan sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Percepatan ini ya. Jadi setiap detik kecepatannya nambah 1. Pertamanya 0, terus 1 meter per sekon, terus 2 meter per sekon. Pak, yang 40 itu watt apa, Pak? Ya nggak penting, soalnya dia cuma ngasih tahu kalau yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Berarti kan sigma F untuk yang atas bawahnya 0. Sehingga si balok ini nggak bergerak ke atas, nggak nembus ke bumi. Gitu ya. Ini ya baru yang gampang. Terus sekarang gimana kalau ada yang begini? Sama misalnya 4 kg. Ditarik tapi ke sana, miring. F-nya sama dengan misalnya 10 Newton. Sudutnya adalah misalnya alfa, di mana alfanya itu adalah 37 derajat. Nah, seperti biasa, ke bawah adalah 40 Newton. Nah, ke atasnya kita nggak tahu berapa. Karena ada pengaruh lain nih. Apa pengaruhnya? Lihat yang miring. F. Itu nggak bisa begitu. Makanya, kamu harus berubah jadi 2 dulu. Yang ke kanan, sama yang ke atas. Yang ke kanan adalah F, nutup sudut. Maka F dikalikan cos 37. Sama dengan berapa? 10. Cos 37 adalah 4/5. Akhirnya 8. Yang ke atas adalah F sin 37. Sin 37 adalah 3/5. Makanya jadi 6. Karena ke bawah 40, ke atasnya 6, maka gaya normalnya sekarang sisa berapa? Sisa 34. Karena ingat, gaya normal itu menyeimbangkan. Artinya apa? Ke atas sama ke bawahnya harus sama. Ke bawah udah kepake 40. Ke atas udah kepake 6. Berarti harus berapa biar sama? Berarti normalnya 34. Gitu. Biar dia tidak nembus ke bumi, tidak gerak ke atas, maka sigma F bagian yang atas bawahnya harus sama. Begitu. Terus, lihat pergerakan ini. Cari percepatannya. A sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik siapa? Yang narik adalah yang 8. Soalnya gerakannya kanan. Yang narik 8, yang nahan nggak ada. Soalnya nggak ada yang menahan ke kiri. Maupun dari manapun ya. Dibagi masanya 4. Sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini yang kedua, yang miring-miring. Kemudian, sepuluhnya itu gimana, Pak?
10-nya itu, yang 10 ini, yang 10 yang F ini, dia dijadikan ini dulu, dijadikan proyeksikan dulu. Ada yang versi cos, ada yang versi sin. Gitu. Jadi yang miring-miring tuh nggak kepake. Kecuali memang bidangnya miring. Ini kan bidangnya mendatar. Sehingga yang miring-miring itu harus diversiin mendatar kanan atau ke atas vertikal. Gitu. Jadi 10-nya dikonversi dulu dari jadi 8 dan jadi 6. Nah sekarang ini kalau bidangnya miring gimana? Udah mulai kompleks kan ini. Nah, sebuah benda, ini cara bacanya ya. Sebuah benda berada di permukaan bidang miring. Gitu aja. Masanya sama 4 kg. Misalnya ininya sama 37 derajat. Kurang keren ya. 37 derajat. Ini 4 kg. Ingat kalau 4 kg itu selalu ke pusat bumi, ke sini. 40 Newton. W-nya ya. Dan ini kan gerakannya tuh miring ya ke arah bawah ini. Maka yang 40 ini kita dianggap miring. Ini 40 ini harus diubah dulu. Menjadi gimana? Menjadi versi ini. Dan versi ini. Tuh. Sama vektor-vektor juga. Tapi bedanya sumbunya dimiringin justru. Gitu. Gimana bisa muter ini ya? Jadi si ini itu diputer. Aduh susah. Si bidang ini tuh diputer jadi yang miringnya jadi datar. Sehingga kan 40 jadi miring tuh. Nah, ini harus diubah dulu kayak gini. Nah, ini jadi apa? 40 dikalikan sin 37. Sin 37 berapa? 3/5. 3/5 kali 40 berapa? 24 Newton. Pokoknya kalau sudutnya di bawah, yang ini dikalikan sin, yang ini dikalikan cos. Ini 40 dikalikan cos 37. 32 Newton. Sehingga si permukaan lantai ini permukaan lantai yang miring ini ditekannya berapa? Bukan sama 40. Tapi ditekannya sama 32. Sehingga gaya normalnya ke atas itu 32. Itu ya. Jadi gaya normalnya bukan 40. Soalnya 40 neken si permukaannya miring. Dan nggak bisa. Neken itu harus tegak lurus. Maka di sini percepatannya ketemu. A sama dengan, rumusnya masih tetap sama. Yang narik siapa yang ke bawah? 24. Yang nahan itu yang miring ke atas nggak ada. Bagi masanya adalah 4. Makanya jadi 6 meter per sekon kuadrat. Begitu. Kemudian yang kedua, yang keempat, kasusnya kasus katrol. Nih. Misalnya ini A, ini B. Dikasih tahu kalau MA adalah 5 kilo. MB adalah 15 kilo. Maka hal pertama yang harus kamu gambar adalah ini MA ke bawah ada WA berapa? 50. Ke bawah ada WB. Berapa nilainya? 150. Karena dikalikan gravitasi ya. Ke bawah ada WB yang ini.
Kemudian di sini ada tegangan tali. Yang kata B dia ke atas, ini yang kata A dia ke atas juga. Ini tegangan tali A, ini tegangan tali B. Nah, intinya adalah mereka tidak imbang. Kenapa? Pasti pergerakan mengarah ke sini. Tuh, gitu kan pergerakannya A-nya. Kenapa? Karena jelas WB lebih berat. Karena lebih berat, maka dia yang narik. Maka nyari A-nya akan sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik siapa? 150. Karena dia searah geraknya. Yang nahan siapa? 50. Dibagi massa totalnya 5 tambah 15. 20. Nah, ini adalah massa total. Sehingga berapa ini? 100 dibagi 20. 5 meter per sekon kuadrat. Kenapa tegangan tali nggak masuk? Karena dia itu tali A sama tali B itu disebutnya aksi reaksi. Nanti dijelasin. Jadi sigma F yang itu cuma narik. Dia TA sama TB itu nggak ngaruh ke pergerakan AB. Dia hanya ngaruh ke tali itu sendiri. Tapi ini bisa dicari TA dan TB. Cara nyari TA dan TB adalah begini. Kalau untuk nyari TA, kamu gambar A-nya. Ke atas dia punya TA, ke bawah dia punya WA. Nah, dan gerakannya kemana? Ke atas. Maka bisa kerjain aja. Sigma F punya A sama dengan MA dikalikan AA. Yang nariknya adalah TA. Kenapa? Karena gerakannya ke atas. Yang nahannya jadinya WA. Sama dengan MA dikalikan AA. Nomor WA-nya berapa, Pak? Lihat dulu ya. Nah, TA-nya adalah nggak tahu berapa. WA-nya 50. MA-nya 5. AA-nya 5. Maka TA itu akan sama dengan 75. Ini akan sama dengan TB. Kalau kau pengen nyari TB, gambar dulu B-nya. Nah, yang nariknya tapi WB. Karena arahnya ke bawah si percepatannya. Yang nahannya TB. Begitu, hasilnya akan sama 75. Kan kalau yang nih, kayak kasih hitungan ya. Kalau sigma FB, yang B doang, maka yang nariknya adalah MB dikalikan AB nih. Maka yang nariknya adalah 150 justru. Yang nahan TB. Sama dengan MB-nya 15, A-nya sama 5. Sehingga TB akan sama dengan 75 juga. Sama persis. Begitu. Ini saya udahan dulu ya, soalnya bentar lagi mati. Ini ada di UKBM 1 ya. Sekarang, kita ngomongin yang miring-miring. Oh, miring udah ya tadi ya. Ya udah, berarti sekarang hukum 3. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu apa? Karena dia spesial. Kenapa spesial? Karena ribet. Jadi gaya itu, F aksi, itu akan sama dengan minus F reaksi. Apa itu F reaksi? Kenapa minus? Minus adalah beda arah. Jadi minus itu nunjukin arahnya berkebalikan. Ini. Jadi kalau kita baca sebuah gaya, sebenarnya gaya itu harus dibaca dengan
F pada siapa oleh siapa. Gitu. Misal begini. Ada F pada A oleh B. Pada A oleh B. Ini misalnya aksinya. Ini aksi. Maka reaksinya gimana? Reaksinya adalah F pada B oleh A. Terserah mau oleh dulu atau pada dulu, terserah. Yang jelas objek dan subjeknya berubah. Gitu. Jadi kalau misalnya saya tonjok tembok dengan gaya tertentu tentu saja, maka tembok saat itu akan juga memberi gaya. Gaya pada saya oleh tembok. Yang nilainya sama. Saya ngasih gaya kamu gini. Ada buku di atas tangan kamu. Maka buku itu ngasih gaya ke tangan kamu. Maka tangan kamu membalas dengan gaya normal. Gaya normal adalah gaya pada benda oleh permukaan. Dan reaksinya itu bukan gaya berat. Jadi ingat nih, ini biasa di soal muncul ya. W dengan N itu bukan pasangan aksi reaksi. Bukan aksi reaksi. Kenapa? W itu adalah gaya pada benda oleh bumi. Sementara N adalah gaya pada permukaan, pada benda oleh permukaan. Maka besarnya N itu bukan sebesar W, tapi sebesar gaya yang bekerja pada permukaannya. Maka N itu akan sama dengan ya N aksen. Apa itu? Gaya pada permukaan oleh benda. Siap. Jadi tadi, normal itu nggak selalu sama dengan W ya. Dia hanya tergantung sama berapa gaya yang ditekan ke permukaannya. Jadi kalau permukaannya ditekan 100, ya normalnya 100. Tegak lurus loh ya. Gitu. Kemarin saya bahas ketika normalnya arahnya ke bawah. Ketika kamu nekan benda ke atas, maka normalnya nggak sama dengan W. Tapi normalnya tergantung sama tekanan yang diberikan pada permukaan. Nih, saya kasih contoh. Misalnya ini ada dinding atas nih. Terus ini misalnya masanya adalah 5 kg. Kan benda ini harusnya jatuh tuh. Gara-gara apa? Gara-gara ada W sebesar 50 Newton. Nah, tapi dia nggak jatuh gara-gara kamu kasih gaya ke atas. Ini ke sini. Sebesar 100. Kan benda itu tuh tidak menembus dinding kan? Tidak menembus atap. Maka di sini akan muncul gaya normal. Kamu perhatikan si atap ini dia ditekan berapa sih? Dia ditekan 100 ke benda, tapi bendanya juga punya 50 ke bawah. Makanya di sini ada gaya normal. Gaya normalnya adalah 50 Newton. Karena ke atas sama dengan ke bawah. Ke atasnya 100, ya bawah juga harus 100. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gaya bendanya, gaya normalnya bukan sama dengan gaya berat aja. Oh, itu sama Pak, ya karena kebetulan masanya 50. Coba kalau masanya diubah jadi, misalnya, masanya diubah jadi
7 kilogram misalnya. Kan berarti ini jadi 70 Newton ya. Normalnya berubah jadi 30 Newton. Begitu, jadi normal tuh nggak sama dengan gaya berat. Nggak selalu sama dengan gaya berat. Nah, di mana contoh aplikasi soal tentang F reaksi ini? Tadi tegangan tali. Tegangan tali A dengan tegangan tali B itu aksi reaksi. Begitu. Contoh lain, gaya kontak. Apa itu gaya kontak? Kita lihat. Misalnya ini ada benda A. Terus ada benda B. Nah, benda A tuh didorong. F-nya misalnya 50 Newton. Massa A ini adalah misalnya 5 kg. Massa B misalnya 15 kg. Nah, sekarang mereka bergerak nggak? Kalau lantainya licin ya. Mereka bergerak. Siapa yang bergerak? A dan B. Gimana cara nyarinya? Ya, biasa A sama dengan sigma F dibagi M. Yang dorong siapa total semuanya? 50. Nggak ada yang nahan, Pak. Karena nggak ada yang ke kiri gayanya. Massa yang bergerak total berapa? 20. Berapa? Kenapa 25 tambah 15? Berarti percepatannya berapa? 2,5 meter per second kuadrat. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, siapa yang dorong B? Gaya dari mana B bisa kedorong? Kan dari A jawabannya pasti. Karena dia didorong A, Pak. A tuh ngedorong B pakai apa? Nah, itu dia. Kan A nggak punya tangan, nggak punya energi, nggak punya apa-apa. Kan ada 50, Pak. 50 kan dorongnya A, bukan B. Sehingga benar kalau B didorong A. Apa nama gayanya? Ya, ada gaya di sini. Ada F pada B oleh A. Nah, ini dia baru muncul pada oleh kan. Pada dan oleh baru muncul. Jadi kalau kita zoom bagian ini, di zoom nih, kan jadi begini. Nah, ini tuh A, di sini B. Ini zoom ya. Nah, ini A, ini B. Berarti nanti akan ada gaya. Di B itu akan ada gaya ke sono. Tuh. Ada F pada B oleh A. Sehingga B bisa bergerak. Ini adalah alasan kenapa B bisa bergerak. Kenapa B bisa gerak? Karena didorong oleh A, namanya FBA, F pada B oleh A. Di saat yang bersamaan, B juga menahan A untuk tidak terlalu ngebut, namanya F AB, F pada A oleh B. Ini aksi reaksi, namanya gaya kontak. Fungsi FAB apa, Pak? Kalau nggak ada B, ya, A akan melaju cepat sekali. Jadi fungsi B adalah menahan A agar tidak terlalu ngebut. Fungsi A adalah mendorong B agar dia berjalan. Gaya apa yang berperan? Ada gaya kontak di situ. Cara nyarinya gimana, Pak? Persis kayak tegangan tali. Kalau kita pengen nyari FAB, berarti gaya pada A, maka kita gambar A. Ini kan. Yang dorong 50, yang nahan namanya FAB. Percepatannya ke kanan sebesar 5/2 alias 2,5. Ya, sama kayak tegangan tali, sigma F sama dengan M kali A. Yang dorong 50, yang nahan FAB. Kagak tahu berapa, justru kita pengen tahu. Masanya adalah 5, A-nya 2,5.
Maka FAB itu akan sama dengan 50 dikurangin 12,5. Dapatlah 37,5 Newton. Oh, FAB-nya berarti 37,5. Maka FBA pun 37,5. Begitu. Coba ya, kita kerjain satu lagi. Ini saya hapus. Misalnya begini. Ini ada A, ada tali, ada B, ada tali, ada C, ada tali lagi, ada D. Ditariklah dia. F-nya 200 Newton. Misalnya massa A sama dengan massa C 5 kg. Massa D 2 kg. Massa B 13 kg. Gitu. Nah, mereka semua bergerak di lantai yang licin. Sekarang kan kau bisa tahu berapa percepatan mereka semua, kan mereka semua bergerak ke kanan kan. A-nya berapa? Ya A sama dengan sigma F dibagi M. Yang narik siapa? 200 doang. Karena nggak ada lagi sistem itu yang narik. Dibagi massa totalnya. 5 tambah 2 tambah 5 tambah 5, 10 tambah 2, 12. 12 tambah 13, 25. Berapa ini? 8 meter per second. Kan kamu tahu sekarang, percepatan ini tuh punya A, punya B, punya C, punya D. Semuanya 8. Nah, sekarang F kan cuma nyarik D. C ditarik siapa? B ditarik siapa? A ditarik siapa? Nah ini. Baru muncul nih. Namanya ini TA misalnya. Misalnya ini TB. Ini TC misalnya. Si C jelas ditarik TC. B ditarik TB. A ditarik TA gitu kan. Terus fungsi TA buat B adalah menahan. Fungsi TB buat C adalah menahan. Gitu. Kita bisa cari satu-satu TA-nya. TB-nya dan TC. Dan TA, TB, TC nggak sama. Sekarang, kita lihat. Nyari TA. Berarti kamu gambar A. Yang narik A siapa? Bukan 200, tapi TA. Ada lagi nggak yang narik? Kagak ada. Ini doang TA. Jadi A tuh bergerak karena ada TA. Rumusnya apa? Ya F sama dengan M kali A. Yang narik TA. Masanya berapa? Massa A 5. Percepatan si A 8. Berarti TA-nya adalah 40 Newton. Terus kalau nyari TB gimana nyari TB? Ya gambar B-nya. TB ditarik siapa? B ditarik siapa? TB. Dia ditahan oleh TA. TA yang tadi adalah 40. Maka F sama dengan M kali A. MB dikalikan A. Yang narik TB. Yang nahan 40. Massa B adalah 13. Dikalikan A-nya. Atau 13 dikali 8. Maka TB itu akan sama dengan 104
tambah 40 alias 144 Newton. Begitu. Kemudian TC, nyari TC. Gambar dulu C-nya. Ditarik TC, ditahan sama TB. F sama dengan MC dikalikan A. Yang narik TC, yang nahan TB 144. Massa C adalah 5. A-nya adalah 8. Sehingga TC sama dengan 184 Newton. Begitu. Dia emang satu-satu. Nah, TA ini adalah aksi reaksi. Dia hasil aksi reaksi. Karena TA itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kata A dia ke kanan, kata B dia ke kiri. TA yang kata A dengan TA yang kata B itu adalah aksi reaksi. Begitu, kawan-kawan. Bingung? Iya, memang. Baca lagi. Simak lagi videonya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kalau hari Kamis nanti ada kuis. Kuis itu apa?